Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi Ihsan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Ma'arif NU Pandaan. Kali ini saya pada level demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4, yaitu budaya positif. Di antaranya adalah segitiga restitusi, di mana mengandung arti suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kita menggeser identitas gagal tersebut ke identitas sukses. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, lanjut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari diri mereka. Kemudian kita mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dari sini saya mendapat kasus pertama, yaitu seorang anak bermain HP saat pembelajaran. Disimpan sesuai kesepakatan kita dulu bahwa HP hanya digunakan untuk belajar. Simpan dulu HP-nya ya. Disimpan dulu HP-nya. Kita perhatikan ke papan dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Oke, Mas Haris, kamu tahu kenapa sekarang diajak Pak Rofi duduk di sini? Tadi saat pelajaran main game. Oke, bagus. Saya Pak Rofi ingin tahu alasan kamu main game itu apa saat sekolah begini. Karena di dalam game itu kayak ada hadiah itu yang Menyenangkan ya. Game itu menyenangkan. Apa? Boleh tahu Pak Rofi, game apa yang kamu mainkan? Free Fire. Free Fire. Kayaknya ini game yang umum dilakukan anak-anak muda seperti kamu ya. Oke, Pak Rofi tidak tahu, jadi kurang tahu tentang Free Fire. Saya Pak Rofi ingin tahu hari ini. Menurut kamu, mungkin game itu baik ya? Baik sebagian orang, terkadang game juga menjadi sebuah prestasi bagi sebagian orang. Hanya saja memang waktunya kurang tepat. Oke. Ya, Menurut kamu, main game di saat jam-jam belajar seperti ini baik atau tidak? tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak, kira-kira menurutmu konsekuensinya apa sih kalau bermain game saat pelajaran? Kalau main saat pelajaran mungkin kita bisa tertinggal pelajarannya yang diterangkan pada saat itu. Jadi saat guru menerangkan, kamu main game membuat kamu ketinggalan ya materi yang disampaikan. Bagus. Oke. Di sekolah ini ada peraturan yang tujuannya sebenarnya bukan hanya peraturan sekolah ya. Kalau kamu ingat dulu saat awal Pak Rofi ngajar, dulu ada kesepakatan kelas bahwasannya main game bawa HP itu diperbolehkan. Kemudian HP diperbolehkan digunakan di sekolah untuk pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran atau di luar untuk menjadi media belajar, itu HP tidak diperkenankan apalagi sampai mengganggu pelajaran. Kira-kira
sekolah membuat peraturan seperti itu, Pak Rofi membuat kesepakatan seperti itu, kira-kira tujuannya apa? Biar pelajarannya lebih efektif dan kita juga bisa paham pelajaran. Oke, bagus. Berarti kamu menyadari itu, kamu tahu pentingnya, betapa pentingnya disiplin dan alasan kenapa sekolah itu membuat peraturan seperti itu. Sekarang kamu jika sudah menyadari itu, apa yang ingin kamu lakukan untuk merubah kebiasaan kamu? Sadarkan itu kebiasaan jelek ya. Iya. Sekarang apa rencana kamu untuk mengubah kebiasaan itu? Menurut saya boleh main game tapi tahu waktu juga. Seperti main di rumah di saat tidak ada Pembelajaran. Bagus. di luar jam sekolah. Oke, kalau kamu sudah menyadari seperti itu. Nah, untuk membantu kamu dalam proses mengubah diri kebiasaan itu, kebiasaan yang kamu anggap buruk tadi itu, apa yang bisa Pak Rofi bantu atau sekolah bantu? Kira-kira menurut kamu, agar keinginan kamu merubah kebiasaan jelek itu terwujud? Menurut saya kalau bisa sih pembelajaran itu dibuat sebisa mungkin biar siswa suka pembelajaran tersebut. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Jadi suasana pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Iya. Akhirnya suka, tidak membosankan, tidak boring, sehingga cari kesenangan lain sampai bermain game begitu ya. Jadi bisa ya ketika guru menyenangkan bisa mengubah kebiasaan game kira-kira. Bisa ya? Cukup dibuat suka dulu baru siswa bisa paham. Oh gitu ya, itu masukan buat kami sebagai guru. Semoga keinginan kamu itu dan keinginan kami mewujudkan kamu merubah kebiasaan tadi itu terwujud ya. Dan ini akan kami sampaikan kepada pihak sekolah. Oke. Kemudian Pak Rofi sengaja memanggil kamu tadi itu untuk melakukan hal seperti ini, ingin mengetahui latar belakang, ingin kamu merubah diri, ini namanya restitusi. Nah, restitusi ini menurut kamu bagaimana yang Pak Rofi lakukan? Lebih baik seperti ini daripada hukuman, Pak. Karena kalau seperti ini kita bisa tahu salah kita di mana dan memperbaikinya gimana. Oke. Gitu ya. Jadi ini kebiasaan baik ya. Ini adalah budaya positif. Semoga Pak Rofi laksanakan terus terhadap siswa-siswa yang melanggar aturan. Terima kasih atas kerjasama. Saya mengganggu waktumu. Oke, kamu bisa melanjutkan kegiatan. Oke, terima kasih. Halo. Itu teman-teman pelajar. Ya. Nanti setelah pelajaran Pak Rofi ingin ngomong-ngomong ya. Oke. Thank you. Oke, Sofyan, terima kasih hadir. Ini Pak Rofi pengen tahu alasan Sofyan kemarin saat Pak Rofi pembelajaran di kelas kok kelihatan Sofyan tidur. Pengen tahu Pak Rofi alasannya apa? Biasanya kalau saya ngantuk, Pak. Ngantuk. Boleh tahu kenapa alasannya kok ngantuk saat pelajaran? Memang malam harinya kegiatannya gak berat, Pak. Cuma gak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Jadi kalau malam nggak bisa tidur itu tiap hari. Ya, kata teman-teman yang sering tidur di kelas gitu ya. Jadi menurut Sofyan tidur di kelas itu baik atau kurang baik? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Kenapa? Atau konsekuensinya? Karena tidak bisa dimengerti pelajarannya. Nah, pelajarannya akhirnya tertinggal ya.
kamu tinggal tidur, akhirnya tertinggal pelajarannya. Oke, bagus Pak Rofi. Menurut Pak Rofi, Sofyan sudah menyadari bahwa tidur di kelas itu punya konsekuensi negatif, yaitu tidak bisa mengerti atau tertinggal pelajarannya, begitu ya. Oke. Tadi alasannya kenapa kok mengantuk? Karena malamnya gak bisa tidur. Gini, dalam saat pembelajaran itu dibutuhkan konsentrasi, ya. Maka usahakan tidak mengantuk. Jadi permasalahannya adalah mengantuk yang harus diatasi Sofyan. Sofyan mengatasinya semestinya dengan mengatur jadwal istirahat di malam hari. Ya, usahakan lebih awal, jangan terlalu malam. Oke. Gini, Sofyan, kalau ini Sofyan sadari bahwa ini adalah suatu hal yang berkonsekuensi negatif, apa harapan Sofyan ke depan? Harapannya ya lebih baik lagi. Ingin menjadi lebih baik. Di antaranya tidak ngantuan, tidak Terus ya segala macam. tidak tidur. Tidak tidur di kelas. Ya, yang paling penting adalah mengusahakan konsentrasi saat belajar. Di antaranya tidak tidur, dan Sofyan harus mengatur ulang jadwal kegiatan harian Sofyan bagaimana agar tidur itu tidak terlalu malam, karena sekolah itu penting. Gini Sofyan, kira-kira pengen berubah berarti ya? Ya, apa yang Sofyan ingin bantuan dari Pak Rofi atau bantuan dari sekolah agar Sofyan tidak ngantuk di kelas? Intinya ya supaya karena tuan di sekolah Pak, Nasihat. Oke. Semakin banyak nasihat ke Sofyan itu akan membantu Sofyan untuk mengurangi rasa tidur. Ya Pak. Pak Rofi mengerti tentang Sofyan. Sofyan itu ketika tidak mau diajak ngomong, Sofyan baru ngomong. Tapi Pak Rofi itu lihat di kelas kurang aktif, ya. Memang berarti guru harus banyak-banyak bicara dengan Sofyan. Oke, kira-kira sekarang pendapat dari Sofyan, Pak Rofi mengajak ngomong seperti ini, pengen tahu alasannya, latar belakangnya, kenapa kok ngantuk dan kemudian kepingin berubah. Kegiatan restitusi seperti ini menurut Sofyan gimana? Ya Lumayan. Maksudnya diperjelas bisa? Suaranya dikeraskan? ya pengen Menjadi lebih baik lagi. Oke. Berarti kegiatan ini bagus untuk Sofyan. Kegiatan hari ini yang saya gunakan untuk Sofyan bagus ya, akan mengubah Sofyan lebih baik. Oke. Semoga Sofyan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih atas kehadirannya Sofyan. Oke, Pak Sofyan bisa kembali ke kelas.